Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat FSA, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast FSA. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol bareng dengan beliau-beliau ini yang mengatur acara yang akan diadakan di FSA ini. Acara ini sudah sangat besar dan pernah kita singgung dalam podcast sebelumnya. Oke, mungkin langsung saja acara apa itu? Mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri untuk masnya dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Kebetulan di Pekan Disnatalis FSA yang ke-59 ini saya sebagai ketua pelaksananya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Herlina Herwati dari Prodi HTN semester 5. Kebetulan di Pekan Disnatalis ke-59 Fakultas Syariah dan Hukum ini saya sebagai bendahara umum. Oke, teman-teman, sudah tahu kan acara apa yang akan kita bahas pada podcast kali ini, yakni Pekan Disnatalis FSA Yang ke-59. Terima kasih untuk waktunya bagi ketua pelaksana dan bendahara umumnya, ya. Oke, mungkin langsung saja bisa saya tanyakan nggak lebih lanjut mengenai acara pekan ini, Mbak Mas? Oke, jadi Pekan Disnatalis FSA yang ke-59 ini dulu memang pernah terjadi atau pernah dilaksanakan ya di tahun 2016. Namun setelah itu memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak terlaksana, dan alhamdulillah sekarang baru bisa terlaksana lagi di tahun 2024 seperti itu. Jadi nantinya di Disnatalis FSA yang ke-59 ini tidak hanya melibatkan mahasiswa saja, itu yang keunggulan utamanya. Jadi nanti dosen, tendik, bahkan sampai alumni itu akan ikut dalam memeriahkan Disnatalis FSA yang ke-59. Bisa mengikuti perlombaan, seminar, dan acara puncak kami yakni penutupan sholawat seperti itu. Jadi acara Disnatalis ini terakhir diadakan itu 2016 ya? Betul. Jadi sempat vakum selama 7 tahun sampai 8 tahunan? Ya, kurang lebih sampai 7 tahun 8 tahunan. Oh, dan di tahun 2024 ini kita bersama SEMA dan DEMA FSA UINSA mengadakan Pekan Disnatalis, teman-teman. Oke, mungkin langsung saja, itu kan menjelaskan sedikit tadi tentang apa sih pelaksanaan Pekan Disnatalis ini. Mungkin bagi Mbak Herlina, ya betul ya? Iya, betul. Mbak Herlina, bisa dijelaskan nggak sih apa sih tujuan diadakannya Pekan Disnatalis ini? Mungkin tujuan diadakannya Pekan Disnatalis ini untuk memperingati hari lahir, tentunya hari lahir dari Fakultas Syariah Hukum sendiri pada tanggal 28 Oktober ya, Tum? Ya, Betul. 20 Oktober yang nantinya pada 20 Oktober nanti itu ada penutupan yang guestarnya tuh dari Gus Akam itu sendiri. Oh, jadi mengundang kayak FSA bersolawat mungkin. Betul sekali. Peminatnya pasti sangat banyak ya ini nanti. Nah, jangan lupa hadir teman-teman Iya. di penutupan acara Pekan Disnatalis nanti. Oke, ini tadi kan membahas mengenai tujuan diadakan, pelaksanaannya. Teman-teman ini, Mbak Mas, belum mengetahui kapan sih Pekan Disnatalis ini akan dimulai. Finishnya mulai kapan? Startnya. Startnya itu mulai tanggal 21 sampai tanggal 25 Oktober nanti. Jadi pada tanggal 21 sampai tanggal 25 nanti itu ada berbagai macam perlombaan, baik itu akademik maupun non-akademik. Tentunya yang menarik pada Pekan Disnatalis kali ini itu ada pemilihan duta fakultas gitu. Dan acara puncaknya itu pada tanggal 28 Oktober yang diselenggarakan di SC, itu ada yang saya sampaikan tadi, itu ada Syariah berselawat. Syariah bersolawat, betul Masya sekali. Allah, ya. Islami banget. Iya. Tadi kan disinggung oleh Mbak Herlina ini ada perlombaan non-akademik dan akademik. Boleh dong dijelaskan bagaimana teknis perlombaannya gitu. Mungkin kita bisa jelaskan. Oke. Jadi di tanggal 21 sampai tanggal 25 itu dari Senin sampai Jumat itu kita akan mengadakan berbagai perlombaan seperti itu. Di antaranya kalau yang akademik itu seperti lomba debat hukum, ada speech, ada peradilan semu, ada baca kitab. Jadi dari hukum yang hukum positif maupun hukum Islamnya itu udah ada perlombaannya sendiri-sendiri. Mencakup ya. Ya, dan ada juga kita menyediakan perlombaan yang non akademik, artinya di olahraga.
di minat bakat dari teman-teman mahasiswa nih. Yang pertama ada futsal, yang kedua ada tenis meja, dan yang ketiga itu ada badminton. Nah, keunggulan yang non akademik itu akan diikuti oleh dosen dan tendik. Jadi dosen dan tendik itu akan bertanding juga nanti Oh, seperti jadi itu. ikut berkontribusi dalam acara pekan ini ya. Betul Betul. sekali. Ya. Tadi kan disebutkan ada ada banyak perlombaan baik non akademik maupun akademik. Lalu bagaimana untuk perwakilan? Bagaimana cara untuk mendaftarkan diri dari program studi masing-masing? Sebenarnya kita banyak ya mekanisme untuk pendaftaran itu. Yang pertama kita bekerja sama juga dengan para UKM dan HMP yang ada di Fakultas Syariah, sehingga kita bersama-sama berkontribusi dalam memeriahkan Disnatalis Pesa yang ke-59. Dan yang kedua bisa juga mendaftarkan secara mandiri. Jadi tanpa melalui himpunan mahasiswa prodi masing-masing. Sehingga ada banyak cara untuk mempermudahkan. Ada kan kita juga melihat ke kapasitas mahasiswa kita sendiri, Iya. bahwasanya ada juga yang butuh pendampingan. Nah, yang butuh pendampingan itu bisa meminta untuk pendampingan melalui HMP masing-masing ataupun UKM yang diikutinya. Iya. Yang pilihan kedua, kalau ingin mendaftarkan secara mandiri itu kita juga perbolehkan. Jadi kan ada teman-teman mahasiswa kadang yang nggak suka apa apa nggak mau ya untuk ribet-ribet gitu, Iya. ingin langsung daftar, jadi bisa juga. Jadi ada banyak Oh, lah mekanisme untuk memudahkan mahasiswa untuk mendaftar. jadi untuk perlombaan terbaru, maksudnya start perlombaan itu di tanggal 21 21. Oktober. Itu perlombaan apa, Mbak? Kira-kira? Oke, di tanggal 21 itu kita akan start di lomba cipta baca puisi, sehingga Hmm. nanti kita sediakan juga ada panggung ya di belakang gedung A seperti itu. Nanti parkiran itu akan kita sterilisasi untuk Pekan Disnatalis Festa yang ke-59. Dan ini Iya, mungkin iya. teman-teman mahasiswa juga sekaligus himbauan ya, karena ini nota dinasnya dekan sudah keluar, Iya. bahwasanya nanti parkiran yang ada di belakang gedung A itu akan dialihkan ke parkiran yang berlantai itu di Oh, samping iya, iya. Pesma Iya, seperti iya, itu. iya. Itu mungkin juga sekaligus jadi himbauan bagi teman-teman mahasiswa yang biasanya parkir di gedung A. Kami mohon maaf untuk keberlancaran Pekan Disnatalis Iya, Festa. Parkiran yang awalnya di belakang gedung A akan terganggu, sehingga akan tergeser ke parkiran yang berlantai iya. itu. Mungkin kita bisa ngobrol secara lanjut untuk urutan-urutan perlombaannya di tanggal 21 sampai finishnya tanggal 28. Oke. Mungkin bisa di-spill gitu per harinya. Oke, jadi spill secara kasaran ya. Iya, Jadi iya, iya. teman-teman mahasiswa itu bisa nanti cek di IG kami Oh, di Sinatalis Pesa, itu nanti di sana sudah ada semua. Tapi secara gambaran kasarnya di setiap hari dari Senin sampai Jumat itu pastinya tidak akan kosong. oh, tidak akan kosong. Artinya Iya, iya, iya. ada perlombaan yang di basisnya di dalam ruangan, dan ada perlombaan yang Di akan kami luar. tampilkan di panggung, yang akan dipertontonkan secara umum. Jadi setiap harinya itu pasti ada perlombaan yang kami tampilkan secara umum, dan ada Hmm, juga perlombaan yang memang membutuhkan sebuah ruangan untuk penampilannya seperti itu. iya. Lalu untuk kegiatan belajar mengajarnya bagaimana? Apakah terganggu dalam pekan-pekan itu? Oh, sebenarnya enggak. Karena apa? Karena kita memang menyiasati ya perkuliahan dari pagi jam 7.40 sampai jam 12 itu tetap akan dilaksanakan. Karena apa? Karena kita juga tidak mau mengganggu secara penuh Iya, dalam iya. satu minggu dengan adanya Pekan Disnatalis ini. Jadi perkuliahan dari jam 7.40 sampai jam 12 itu akan tetap masuk gitu. Akan tetap Hmm, masuk. Nah, setelah jam 12 sampai jam 4-nya, jadi itu akan diliburkan seperti itu. itu dalam satu pekan ke depan ya? Iya, Dalam satu satu pekan pekan ke ke depan. depan. Mungkin di hari Senin saja ya, mungkin ada perkuliahan yang memang dialihkan. Karena di hari Senin itu Iya. kita akan ada seminar. Nah, seminarnya itu Untuk umum? untuk umum. Jadi mungkin ada beberapa perkuliahan yang memang berhubungan dengan materi yang akan kita seminarkan, itu mungkin akan dialihkan ke seminar kita.
Iya. Itu sekaligus pembukaan. Nah, ada satu hal yang paling penting di Disnatalis FSA yang ke-59, Apa itu? yakni peluncuran Mars FSA Jadi terbaru dong. terbaru. Nah, Iya, iya, ini iya. mungkin menjadi sebuah gairah tersendiri ya di Iya. pelaksanaan Disnatalis FSA yang ke-59-nya ini, yakni dengan launchingnya Mars FSA. Iya. Mungkin nanti kita akan nyanyi-nyanyi menyanyikan Mars FSA bersama ya nanti di pembukaan, karena kita juga kerjasama dengan paduan suara Winsa. Oh, Masya Allah. Kemungkinan Iya, nanti itu iya. ada 40 orang yang akan menyanyikan lagu Mars itu. Iya. Ini tadi kan sudah kita singgung untuk perlombaan-perlombaannya. Bisa nggak sih Mbak di-spill sedikit untuk acara syariah bersolawatnya? Untuk syariah bersolawat itu startnya itu dari jam 6 ya, jam 6 ba'da maghrib Oke. itu sampai selesai acaranya itu di Sport Center. Tentunya acara itu diperuntukkan untuk umum, jadi Oh, siapapun untuk umum. itu boleh datang di acara penutupan Disnatalis nanti. Terus untuk gue starnya itu dari Gus Akam seperti itu, dan Gus Bobi ya, Gus Iya. Bobi itu Hmm. dosen syariah itu sendiri seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi kan pasti kan anak muda sekarang itu paling bersemangat nih Iya, kalau urusan syariah betul bersolawat atau sekali. untuk urusan bersolawat. Jadi kan perlu kita bahas gitu. Nah, untuk penempatannya berarti di indoor Mbak ya untuk solawat itu. Iya, di indoor, di dalam Oh. Sport Center itu sendiri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir gerah ya. Tapi Betul malam sekali. sih Mbak, nggak. Iya, malam. Ya Betul. mungkin ada yang akan disampaikan lagi, mungkin harapan untuk kedepannya acara Disnatalis ini bagaimana? Ya, seperti apa yang kita usung ya temanya ya, ini transformasi keilmuan untuk FSA berkelanjutan. Yang mana Ya, kita juga menginginkan sebuah perubahan yang baik ya, perubahan yang lebih baik lagi ke depan untuk menyongsong FSA yang berkelanjutan. Berkelanjutan di sini tidak hanya hal-hal yang berbau seperti Disnatalis, tapi hal-hal yang semua sifatnya berdampak positif terhadap keilmuan, keintelektualan mahasiswa itu kami ingin berkelanjutan. Akhirnya tidak ada kata henti atau vakum nantinya. iya, iya, Jadi iya. semua itu akan berkelanjutan. Hal-hal yang baik semoga semua itu berkelanjutan. Seperti itu. Oh iya, terima kasih untuk harapan kedepannya. Mungkin dari Mbak Herlina ada harapan ke depan. Ini kan tadi dari Pak Ketumnya, mungkin Iya. dari bendahara umumnya bagaimana? Oke. Sama seperti Pak Ketum itu, seperti jargon kita atau apa tadi? Disnatalis Disnatalis FSA yang yang ke-59 ke-59, transformasi ke transformasi keilmuan untuk FSA berkelanjutan. Sama sih kayak Ketum itu harapannya untuk lebih meningkatkan apa ya? Meningkatkan apa ya, Tum? intelektual Iya, ke ya. Oh intelektualnya iya, kita iya, iya. sendiri. Dan jangan lupa teman-teman untuk hadir di penutupan acara Pekan Disnatalis FSA yang ke-59 di Iya. Sport Center. Iya. Seperti itu. Tadi belum sempat dibahas nih, mungkin kelewatan. Acara Disnatalis ini yang mengadakan itu siapa? Iya, sebenarnya awal pembentukan Disnatalis ini kita memang ada inginnya itu Sema sama Dema. Oh iya, iya. Seperti itu untuk collab berdua, tapi karena kita merasa bahwasanya ini adalah acara bersama, jadi kita mengadakan rapat untuk sama-sama bekerja sama. Jadi ini acaranya Fakultas Syariah, Iya, betul. jadi tidak terikat dari satu organisasi, itu Sema maupun Dema ataupun HFP ataupun UKM. Jadi ini acara kita bersama. Saya sendiri ini kan saya perwakilan dari Sema, Iya. dan bendahara saya ini perwakilan dari Dema. Oh iya, iya, Dan iya. seluruh panitia Pekan Disnatalis FSA yang ke-59 itu mewakili dari prodi-prodi masing-masing dan UKM-UKM masing-masing. Jadi Jadi semua bebas. keterlibatan betul. semua. Oh iya, Jadi iya. semua itu ada di dalam sehingga bisa itu kita bekerja sama ternyata seperti itu. Nanti pada saat perlombaan diadakannya Pekan Disnatalis ini jelas ada stand-stand tertentu. Mungkin bisa dijelaskan apa saja, entah itu stand makanan atau UKM-UKM gitu, Mbak. Oke, jadi untuk bazar ya, itu istilahnya kita sebut bazar yang nantinya kita akan menyediakan 16 stand. 16 stand itu Umum. 16 stand itu akan dibagi menjadi dua. Yang pertama untuk sponsor, karena kita memang alhamdulillah banyak sponsor yang masuk karena kita juga
sekaligus pemilihan duta. Jadi banyak yang tertarik di situ Iya, betul ketika sekali. kita melakukan pemilihan duta. Ini pertama kali pemilihan duta ini. Pertama kali Iya, jadi dari perdana gitu. Perdana di 59 FSA. ini ya. Dari berdirinya mungkin ya. Iya, pertama kali. Pertama kali kita secara resmi. Dulu memang pernah tahun 2016 tapi memang tidak ada paguyuban nanti. Tapi kalau di Sinatali FSA yang ke-59 insya Allah nanti akan ada paguyuban duta. Ini yang terbaru. Jadi setelah dipilih, paguyuban duta itu akan ada untuk membranding fakultas kita. Jadi Iya, iya, fakultas iya. kita itu akan terkenal nantinya di luar seperti itu. Oh, jadi pemilihan duta ini tidak main-main Tidak Ya, tidak main-main. Tidak main-main ya, teman-teman. Ada seleksi tentunya dan ada Iya, memang iya. banyak persyaratan yang memang kita tentukan. Memang kemarin ada beberapa masukan ya. Kenapa kok persyaratan duta itu ketat sekali? Ya, itu memang sebuah standar khusus ya yang kita tetapkan untuk mewakili kita kan Iya, iya, tentunya iya. keluar itu. Yang akan menunjukkan ini loh identitas mahasiswa FSA seperti Iya. itu. Nah, lanjut ya untuk Iya, ke setan tadi iya, gimana? ke Ke stand ya. bazar. Ke bazar tadi kita menyediakan 16 stand yang mana Iya. 8 itu kita peruntukkan untuk UMKM, artinya orang yang berjualan, dan 8 itu kita peruntukkan untuk sponsor kita. Dan Oh. ada satu hal yang khusus di situ karena kita menyediakan juga satu stand yang mana akan menawarkan karya-karya dari dosen FSA itu sendiri. Jadi seperti buku, Buku. tulisan-tulisan novel dan lain-lain itu kan kita memiliki dosen-dosen yang karyanya itu ternyata lumayan banyak. Sehingga kalau kita tidak bisa memanfaatkan yang dari dalam, kita akan rugi seperti itu. Iya, Jadi iya, iya. kita manfaatkan di Disnatal FSA ini untuk bagaimana kita menikmati hasil dari dosen kita sendiri, seperti itu. Oke. Untuk nanti pada saat penutupan atau finalnya acara Disnatalis ini apakah hanya syariah bersolawat saja, Mbak? Oke. Enggak. Oke, mau ya. Itu sebelumnya kalau pagi itu ada grand final dari duta. Jadi duta itu nanti grand finalnya tuh ada di SC, terus nanti dilanjut sama syariah bersolawat itu tadi. Mungkin ada tambahan, Tom? Oke, jadi itu kan ada pengajian akbar ya. Tentunya kita mengundang Gus Ahkam, tidak hanya Gus Ahkamnya saja, tapi kita mengundang Ahbabul Mustafa. Itu tim Iya, betul. hadroh kita Hadrohnya yang datangkan dari terkenal generasi sekali. terkenal memang. Iya. Jadi memang mereka itu punya majelisnya sendiri, sehingga Iya. memang insya Allah nantinya bakal banyak yang hadir, terutama masyarakat umum itu insya Allah bakal hadir. Jadi teman-teman kalau memang tidak ingin eh tidak kebagian tempat itu mungkin bisa datang dari maghribnya atau Iya, sebelum betul. maghribnya ya. Enggak, Kaum mungkin teman-teman Yalil-Yalil ini. enggak, biasanya kalau gitu teman-teman udah habis asar sudah standby di Ah. depan Oh SC iya, mungkin. sepertinya, Ya, sepertinya. sebenarnya kalau teman-teman mahasiswa itu mau standby dari pagi pun itu tidak akan nganggur juga Iya, karena iya. dari pagi itu kita akan itu kan duta-duta finalis final Final. duta itu akan menampilkan bakat mereka masing-masing. Jadi Oh. mungkin nanti ada yang nyanyi, ada betul yang sekali. menari, ada yang ngaji dan ada yang Iya, iya, lain-lain. Itu akan menyesuaikan dengan bakat duta yang akan mewakili kita Iya, nantinya iya, iya, seperti iya. itu. Nah, nanti setelah grand final duta juga ada final debat. Nah, nanti setelah penyisihan di tanggal 21 sampai 25 tersebut dari salah satu harinya, nantinya finalnya akan kita tampilkan di SC seperti itu. Oh, Jadi kita pada bisa melihat nih bagaimana perdebatan dialektika mereka gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana sih ya, ini loh gambaran mahasiswa FSA itu. Nah, setelah itu barulah nanti ada rewarding ya. Iya, betul sekali. Pemberian hadiah yang mana nantinya mungkin akan kami konsep sedemikian rupa, barulah Iya. nanti ada jeda waktu untuk persiapan memasuki puncak ya. Acara puncaknya itu syariah bersolawat. Dan insya Allah meriah ya karena Iya, memang kita videotron kita itu ukuran 14 ya, 14 meter. Iya, iya. Jadi memang kita konsep sedemikian rupa untuk bagaimana kita menyongsong Fakultas Syariah dan Hukum ini apa ya, berkarya lah seperti Iya, iya, itu iya, iya. untuk berkelanjutan tentunya. Jadi kan
Saya kalau lihat di Instagram nih, oh sebelumnya mungkin bisa dikenalkan dulu sosmed dari Disnatalis FSA, biar teman-teman bisa follow ya Mbak Mas. Disnat apa tadi ya? Disnatalis Disnatalis FSA. FSH itu. Jangan lupa Ya, follow teman-teman. di IG ya teman-teman. Iya, betul sekali. Ada YouTube-nya nggak Mbak? IG, TikTok. TikTok, IG, TikTok. IG, TikTok aja sih untuk sementara. Oh, Memang kan, Disnatalis ya. FSA ya Oh teman-teman. iya, yang menarik lagi pada Disnatalis kali ini tuh ada piala bergilir ya Tom ya. Oh iya. Maksudnya gimana Piala itu Mbak? bergilir jadi bagi prodi yang memenangkan banyak kejuaraan itu nantinya akan dapat piala bergilir. Jadi setiap tahun itu piala itu akan bergilir. Misal nih prodi HKI, terus nanti tahun besoknya pekan Disnatalis tahun depan itu bisa jadi prodi lain ataupun prodi HKI itu sendiri. Oh Seperti iya itu. iya iya paham bang, kayak Miss Universe gitu Mbak ya, kan itu mahkota bergilir, tapi kan ini piala Piala bergilir. seperti itu. Oh iya Bagi iya. Iya. siapapun prodi yang memenangkan banyak kejuaraan itu nantinya akan dapat piala bergilir. Apa sih Mbak yang menarik lagi di opening Disnatalis FSA Senin besok itu? Oke, untuk opening ya, kita Iya. tentunya akan mendatangkan pemateri-pemateri yang memang ahli di bidangnya. Ya, mungkin kita spill ya untuk tema yang kita akan Boleh, angkat boleh, ini boleh, untuk. boleh. Iya, Jadi, di spill aja sih menurut jadi saya. kita akan membahas tentang sistem perguruan tinggi di Indonesia. Jadi nantinya kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya sistem di perguruan tinggi itu juga untuk membangun kepekaan mahasiswa dan pengetahuan mahasiswa tentang perguruan tinggi itu sendiri. Jangan Iya. sampai kita disebut sebagai mahasiswa tapi tidak tahu tentang sistem perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Karena itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Iya, iya. Makanya di situ kita hadirkan. Dan ada juga sosialisasi ya, dari kita akan bekerja sama dengan ini Bank CIMB Niaga ya. Iya, Nah, iya. itu nanti akan Niaga. memberikan sebuah sosialisasi bagi kita bagaimana menghadapi cyber, tantangan-tantangan identitas yang sering kehack dan yang lain-lain. Tadi kan disebutkan bahwa pada saat penutupan kan ada syariah bersolawat dan penampilan grand Final finalnya duta. duta, terus ada apa lagi Debat. tadi debat, Debat, iya. finalnya debat. Apa berarti duta ini mulai dari awal ya Mbak? Kan sekarang kan sudah mulai posting-posting banyak Iya, nih iya. postingan duta FSA gitu Iya, ya. betul, betul, betul. Jadi mulai awal sampai akhir itu perlombaan duta yang paling lama gitu keberlangsungannya. Jadi kalau di Duta itu ada tes tahap 1 Oh itu di iya. hari Senin, tes tahap 2 di hari Selasa, tes tahap 3 di hari Rabu sekaligus itu unjuk bakat ya. Di hari Kamis itu mulai karantina. Jadi nanti kita pendaftarnya kita kan 20 lebih ya. 20 lebih pendaftar nantinya akan diseleksi lagi sehingga dikerucutkan menjadi 14. Oh. Nah, menjadi 14. Nah, yang 14 itu akan dikarantina. Karantina itu mungkin karantina itu nantinya akan di briefing bagaimana tata cara untuk menjadi duta, terus nanti bagaimana cara berjalan dan lain-lain. Itu yang bersangkutan dengan duta itu akan di briefing di situ. Akan dipelajari di situ, di karantina itu. Nah, baru nantinya kita akan tampilkan untuk umum di Hari Senin. hari Senin itu untuk sebagai pelaksanaan grand final pemilihan the winner Duta FSA tahun 2024. Oke. Mungkin sebelum itu saya ucapkan terima kasih untuk Mas Junet dan Mbak Herlina untuk waktunya. Oke teman-teman, kan ini tadi kan kalian semua sudah menyimak podcast yang kita obrolkan pada siang hari ini. Ya mungkin itu saja karena pada dasarnya Pekan Disnatalis FSA ini sangat seru sekali dan banyak perlombaan-perlombaan terbaru dan juga acara pekan ini sangat besar. Mungkin itu saja. Sebelumnya bisa diberikan closing statement dari Mas Junet dan Mbak Herlina. Oke, kami mengharap teman-teman mahasiswa FSA khususnya dan seluruh sivitas akademika yang mendengar podcast ini dan melihat podcast ini untuk mari kita bersama memeriahkan Disnatel FSA yang ke-59 dengan tema transformasi keilmuan untuk FSA berkelanjutan. Kita mendukung bersama bagaimana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya ini menjadi Fakultas Syariah dan Hukum pertama di Indonesia yang menyelenggarakan sebuah pekan Disnatalis yang paling meriah seperti itu. Masya Allah. Iya.
untuk Mbak Erlina closing statement-nya. Oke, baik teman-teman semuanya, khususnya untuk Fakultas Syariah dan Hukum, jangan lupa hadir dalam penutupan Pekan Disnatalis FSH yang ke-59 nanti pada tanggal 28 Oktober di Sport Center UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oke, terima kasih sekali lagi waktunya untuk Mas Junet dan Mbak Herlina. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya pada siang hari ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Nantikan episode-episode podcast selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman ikuti terus kegiatan Pekan Disnatalis FSH tahun 2024 yang ke-59. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.